Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran. Saya Karim, dan video kali ini kita bakal bahas tentang gitaris legenda yang dikenal dengan permainan gitarnya yang luar biasa bersih dan teknik yang khas. Yap, Eric Johnson. Gitaris yang bikin banyak orang terkagum-kagum karena teknik picking yang presisi, selalu perfeksionis terhadap tone gitarnya hingga dijuluki Tone King. Yuk, kita mulai. Eric Johnson lahir pada tanggal 17 Agustus 1954 di Austin, Texas, Amerika Serikat. Johnson lahir dalam keluarga yang mencintai musik. Bersama 3 saudara perempuannya, ia belajar piano, sementara ayahnya memiliki hobi yang unik. Ia sangat menyukai seni bersiul. Nah, pada usia 11 tahun, Eric mulai belajar gitar. Ia tidak hanya belajar, tapi juga berkembang dengan sangat cepat. Dan ternyata musisi-musisi besar seperti Mike Bloomfield, Chet Atkins, Eric Clapton, dan Jimi Hendrix menjadi sumber inspirasinya yang begitu kuat. Saat usianya menginjak 15 tahun, Eric Johnson bergabung dengan band profesional pertamanya, Mariani. Band ini bergenre rock psychedelic, musik yang penuh dengan eksperimentasi dan efek-efek yang mendalam. Pada tahun 1970, Eric dan bandnya merekam sebuah demo. Rekaman ini dirilis dalam jumlah sangat terbatas. Tapi siapa sangka bertahun-tahun kemudian rekaman ini menjadi barang koleksi yang sangat dicari oleh para penggemar musik. Pada tahun 1974, Johnson bergabung dengan grup musik fusion lokal bernama Electromagnets. Mereka mulai melakukan tur dan merekam lagu-lagu di sekitar daerah tersebut. Meskipun mereka bekerja keras dan menciptakan musik yang unik, Electromagnets tidak berhasil menarik perhatian label rekaman besar. Akhirnya band ini bubar pada tahun 1977. Tetapi ada yang berbeda dari gaya permainan Johnson yang luar biasa. Permainannya menarik sekelompok penggemar setia yang terus mengapresiasi rekaman awal mereka. Setelah grup band The Electromagnets bubar, dari tahun 1976 hingga 1978, Eric merekam album debutnya yang berjudul Seven Worlds di Odyssey Studios, Austin. Namun sayangnya masalah kontrak menghambat perilisan album ini. Baru pada tahun 1998, album Seven Worlds ini akhirnya dirilis oleh Arc 21 Records. Karier Eric kembali bersinar pada tahun 1984 ketika dia menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Records. Momen besar datang pada tanggal 31 Juli 1984 saat penampilannya di acara Austin City Limits direkam dan kemudian dirilis dalam bentuk CD dan DVD pada tahun 2010. Salah satu lagu andalannya Cliffs of Dover. Dari konser tersebut bahkan diterbitkan dalam bentuk flexi-disc di majalah Guitar Player pada edisi Mei 1986, menjadikan Eric semakin dikenal luas di kalangan penggemar gitar. Pada bulan Mei 1986, majalah Guitar Player merilis cerita sampul tentang seorang gitaris yang tengah naik daun, yaitu Eric Johnson. Artikel tersebut memperkenalkan karya Eric Johnson kepada publik dan mendapatkan banyak pujian dari kritikus musik. Di tahun yang sama, Eric Johnson merilis album Tones. 2 lagu yang menjadi sorotan dalam album Tones adalah Zap dan Trail of Tears. Meskipun lagunya berjudul Zap berhasil masuk nominasi Grammy untuk kategori Best Rock Instrumental Performance pada tahun 1987, album Tones tidak terlalu laku di pasaran. Karena penjualan yang kurang memuaskan, Warner Bros. Pun memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Empat tahun kemudian, di tahun 1990, Eric Johnson merilis album Avia Musicom bersama Capitol Records. Pada masa ini, Johnson sering memenangkan penghargaan di kalangan majalah musik gitar karena keterampilannya yang luar biasa. Salah satu ciri khasnya yang terkenal adalah suara lead yang kaya dan mirip biola dari gitar kesayangannya, sebuah Fender Stratocaster tahun 1954 yang ia beri nama Virginia. Album Avia Musicom menampilkan lagu-lagu ikonik termasuk lagu Cliffs of Dover yang menjadi ciri khasnya. Lalu memenangkan Grammy Award pada tahun 1991 untuk kategori Best Rock Instrumental Performance.
Setelah sukses besar dengan album Via Musicom, Johnson mulai mengerjakan album berikutnya. Namun ketidakpuasan dengan hasil rekamannya membuat Johnson berulang kali melakukan mastering ulang dan bahkan membatalkan beberapa lagu yang sudah selesai. Album ini pun akhirnya tertunda hingga 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, Johnson juga sibuk melakukan tur keliling untuk mendukung album Via Musicom. Akhirnya pada tanggal 3 September 1996, album barunya yang berjudul Venus Isle dirilis. Dengan sentuhan pengaruh musik dunia, album ini menunjukkan perkembangan Johnson yang luar biasa sebagai gitaris, penulis lagu, produser, dan vokalis. Sayangnya album ini mendapat tanggapan yang beragam dari kritikus dan tidak mencapai kesuksesan sebesar Via Musicom. Akibatnya, Johnson terpaksa berpisah dengan label rekamannya, Capitol Records. Pada Oktober 1996, ia kembali menggebrak panggung bersama 2 gitaris legendaris, Joe Satriani dan Steve Vai dalam tur yang dinamakan G3. Tur ini berhasil menjadi besar dan menghasilkan CD serta DVD G3 Live in Concert yang meraih status platinum. Johnson menunjukkan bahwa ia tetap bisa bangkit dan membawa musiknya lebih jauh. Setelah sekian lama, Eric Johnson akhirnya kembali ke studio rekaman di tahun 2003 dengan merilis album berjudul Souvenir. Album ini dirilis melalui label miliknya sendiri, Vortex Sun Records, dan hanya tersedia di internet. Menariknya, hanya dalam 7 minggu setelah dirilis di situs mp3.com, album ini mendapatkan hampir 65.000 kali pemutaran. Pada Juni 2005, Johnson merilis album berjudul Bloom di bawah label Favor Nation milik Steve Vai. Album ini terbagi menjadi 3 bagian dengan gaya musik yang berbeda-beda, menunjukkan kemampuan Eric yang sangat beragam dalam bermusik. Di bulan November tahun yang sama, 2005, rekaman penampilan Johnson pada acara Austin City Limits dari Desember 1988 dirilis dalam bentuk DVD dan CD oleh New West Records. Tak hanya itu, di akhir tahun 2005, Eric juga merilis DVD panduan bermain gitar berjudul The Art of Guitar, bekerjasama dengan Hal Leonard Corporation. Pada tanggal 24 Juni 2014, label Provoke Records merilis Europe Live, album yang merangkum berbagai karya terbaik Eric Johnson selama berkarir. Album ini juga memuat 2 komposisi baru, termasuk lagu berjudul Evan Road Fever yang terinspirasi dari pengalaman Eric saat berolahraga ski air dan berperahu. Dengan karya-karyanya, Eric Johnson terus membuktikan kualitas dan keunikannya dalam dunia musik. Album-album ini menjadi bukti betapa kaya dan beragamnya kemampuan musikalnya. Eric Johnson dikenal dengan Fender Stratocaster dan Gibson ES-335 miliknya yang sudah dimodifikasi. Melalui amplifier Fender atau Marshall, ia bisa menciptakan nada yang berbeda dari yang bersih, ritme yang sedikit kotor, hingga lead tone yang tajam. Uniknya, Eric suka mengganti pickup bridge pada beberapa Stratocasternya dengan DiMarzio HS2 untuk mengurangi dengung pada nada tertentu. Pada tahun 2001, Eric menambahkan Gibson Custom Shop 59 Les Paul Reissue ke koleksinya. Namun dia berhenti menggunakan amplifier dumbbell favoritnya setelah terjadi kerusakan yang membuat suaranya tak sama lagi. Akhirnya, amplifier tersebut dijual ke Carlos Santana. Pada tahun 2020, Fender kembali merilis gitar Virginia Custom Shop, sebuah replika dari Stratocaster 1954 yang terbuat dari kayu sassafras. Gitar ini telah menemani Eric dalam album Via Musicom dan Venus Isle. Sebagai gitaris yang perfeksionis, Eric Johnson sering berganti efek gitar selama karirnya. Berikut adalah efek-efek gitar yang saat ini paling sering dibawa Eric saat manggung. Pertama, kita mulai dari Catalin Bridge Tape Echo Belle Epoque. Efek ini memang dibuat untuk meniru karakter suara dari tape Echo klasik Echoplex EP3 yang legendaris. Eric sering banget pakai efek delay ini untuk dapetin tone yang tebal dan kaya, tapi nggak terlalu mendominasi. Berikutnya ada BK Butler 911 Tube Driver. Nah, efek yang satu ini adalah kunci dari suara overdrive Eric Johnson. Tube Driver ini pakai tabung vakum, jadi soundnya itu benar-benar hangat dan creamy. Selanjutnya ada TC Electronic Chorus Plus. Ini efek chorus yang saat ini sering dipakai oleh Eric buat dapetin suara yang lebih tebal dan bertekstur. Chorus Plus ini sangat membantu Eric untuk mengisi frekuensi rendah dan tinggi secara merata, bikin sound gitarnya kedengaran lebih penuh.
Kemudian Electro Harmonix XO Deluxe Memory Man, juga salah satu efek delay favorit Eric Johnson. Berbeda dengan Belle Epoque yang lebih ke arah tape echo, Memory Man ini punya karakter analog delay yang khas. Delay ini bikin suara yang lebih hangat dan organik. Nah, kalau ngomongin fuzz, Eric Johnson gak jauh-jauh dari Dunlop Fuzz Face. Dengan pedal ini, Eric bisa dapetin suara fuzz yang tebal dan bertenaga, tetapi tetap bisa ngeblend dengan baik saat dimainkan pada nada-nada clean. Bahkan Dunlop kini merilis pedal Fuzz Face khusus edisi signature Eric Johnson. Terakhir ada Vox V845 wah pedal. Meskipun Eric gak terlalu sering pakai wah seperti gitaris-gitaris rock lainnya, dia tetap menggunakan Vox V845 ini untuk beberapa bagian yang memerlukan ekspresi lebih, seperti di lagu Trail of Tears. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan ikut belajar tentang perjalanan karir Eric Johnson. Semoga kisah Eric Johnson ini bisa menginspirasi kamu dalam bermain gitar atau mengejar passion kamu sendiri. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan tetap konsisten dalam mengejar apa yang kamu cintai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update konten gitar dan musik lainnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dalam video ini. Salam, matur suwun.